Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna lima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بجنة التي كنتم توعدون. أما بعد معاشر المسلمين, jamaah pemirsa Kurma PK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan berbagai nikmat, rahmat serta karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara Kurma PK pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah pula kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang soleh yang selalu mengikuti jalannya hingga akhir zaman kelak. Jamaah Kurma PK rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah diizinkan Allah untuk bertemu di bulan Ramadan. Dan tanpa kita terasa, kita telah tiba di penghujung akhir bulan Ramadan. Waktu begitu cepat berlalu, hadirin. Rasanya baru sebentar sekali kita bertemu bulan Ramadan, namun bulan Ramadan sudah saja mau pisah dengan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kita selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu pada siang harinya kita berpuasa, di malam harinya kita qiyamul lail atau salat tarawih, lalu bertadarus Al-Qur'an dan melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Kurma PK rahimakumullah. Berakhirnya bulan Ramadan ini bukan berarti pula berakhir segala amalan yang telah kita usahakan di bulan Ramadan. Namun sejatinya bagi seorang muslim, bulan Ramadan ini adalah ajang awal untuk meningkatkan lagi amal ibadahnya di bulan-bulan seterusnya. Bulan Ramadan merupakan bulan pelatihan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Sebagaimana kita tahu di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk menahan diri dari makan, minum, syahwat dan hawa nafsu kita selama berpuasa. Di malam harinya kita diperintahkan untuk sholat tarawih, dan juga kita dianjurkan untuk selalu memperbanyak membaca Al-Quran, membaca kalam ilahi. Seorang muslim selayaknya menjadikan bulan-bulan setelah Ramadan ini mereka selalu istiqomah, mereka selalu komitmen untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan seorang muslim yang istiqomah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ahabbu a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, yang istiqomah walaupun hanya sedikit. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selayaknya kita sebagai seorang muslim ketika bulan Ramadan berakhir, kita terus memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meningkatkan amal ibadah kita dan terus menerus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan puasa kita, jangan lupakan sholat malam kita, jangan lupakan baca Al-Quran kita ketika Ramadan telah berakhir. Jangan sampai ada kejadian di Ramadan khatam 10 kali, tapi di bulan-bulan lain Al-Quran sama sekali gak kebaca. Na'udzubillah min dzalik. Di Ramadan puasa rutin, di bulan lain sama sekali gak pernah puasa. Walaupun di bulan-bulan lainnya itu adalah sunnah, tapi banyak sekali amalan yang sunnah namun dianjurkan sekali oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana puasa 6 hari di bulan Syawal yang seperti berpuasa setahun penuh. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang istiqomah dalam surah Fussilat ayat 30 yang berbunyi, Innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshirhu bijannatil lati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka mengukuhkan penjelasan mereka atau istiqomah, maka malaikat akan datang turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jannah. Kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat di atas kita mendapatkan sebuah faedah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dengan diturunkannya malaikat dan mengatakan kepadanya, janganlah sedih dan janganlah takut, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah berupa surga. Jemaah rahimakumullah, bulan Ramadan ini merupakan bulan pelatihan bagi seorang muslim. Sebagaimana yang kita tahu, suatu pelatihan akan menjadi sia-sia, akan menjadi tidak berguna bila tidak digunakan seterusnya. Misalnya kita ada pelatihan bisnis atau pelatihan olimpiade matematika misalnya. Di sana kita dilatih bagaimana bisa mengerjakan soal-soal HOTS dengan cara yang cepat, mudah, dan gampang gitu. Namun kita tidak mengulanginya lagi, kita tidak merefresh lagi, tidak memurojaah lagi materi-materi yang disampaikan oleh tutor-tutor. Apa yang terjadi? Pelatihan itu sia-sia, kita nggak akan dapat apa-apa. Apalagi kalau pas pelatihan kita nggak serius, tentu aja kita akan lebih nggak dapat apa-apa lagi. Sebagaimana dalam Ramadan ini, kalau saat Ramadan kita nggak serius, maka jangan harap bisa mendapatkan value dari bulan Ramadan ini. Begitu pula bila kita tidak istiqomah, pelatihan ini akan menjadi sia-sia. Seorang muslim yang seharusnya setelah Ramadan menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia kembali lagi terjatuh di jurang kemaksiatan, terjatuh dalam kebid'atan,
dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim harus terus berusaha untuk istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang ada kalanya iman seseorang itu naik turun. Ada saat di mana kita naik, ada saat di mana kita futur. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang futurnya masih berada di dalam sunnahku, maka itulah orang yang beruntung. Maka para jamaah rahimakumullah, walaupun saat nanti kita futur, kita terus berusaha untuk tetap berada di jalan Rasulullah SAW, mengikuti sunnah beliau, tidak meninggalkan yang wajib, terutama kalau bisa masih mengerjakan sunnah-sunnah beliau, baik itu seperti sholat duha, sholat qiyamul lail, dan sebagainya. Jemaah rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, katakan kepadaku sebuah perkataan tentang Islam yang dimana aku tidak perlu bertanya lagi setelah ini." Apa yang Rasulullah katakan kepadanya? Rasulullah SAW menjawab, "Kul amantu billah summa istaqim." Katakanlah, engkau beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Dari hadis di atas kita bisa petik sebuah faedah bahwa inti dari ajaran Islam adalah kul amantu billah summa istaqim. Bagaimana kita menaati segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala, beriman kepadanya, meninggalkan segala larangannya. Lalu yang kedua, beristiqomah. Karena istiqomah ini adalah penting sekali. Tidak bisa seorang ujub-ujub, kadang baik, kadang jelek, kadang soleh, kadang munafik, kadang gitulah. Gak bisa kayak gitu. Jadi seorang muslim harus berusaha terus menerus dalam keistiqomahan dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung kultum ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-balikkan hati kita agar kita ditetapkan hati kita di dalam din Allah dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit al-qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.